Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan sekarang tentang pengulangan while ya. Jadi kita langsung aja ke Visual Studio Code, kita langsung ketik gitu ya. Jadi sekarang kita punya syaratnya, kita punya struktur seperti ini ya. Pertama ada dulu nilai awalnya ya. Misalkan nilai awalnya dipilih 0 misalnya gitu ya. Kemudian while ya, while dari sebuah syarat ya, bisa dalam bentuk perbandingan misalnya gitu ya. Saya punya i ya, i yang tadi di atas kecil dari 10 gitu. Jangan lupa titik 2. Kemudian di sini kalau ada indentasi nantinya ini adalah pernyataan yang akan kita buat. Oke, lalu di sini i tersebut kita bisa buat stepnya ya, i sama dengan i tambah 1 ya. Kalau udah bisa bagaimana kita membuat operator gabungan ya, itu bisa langsung nanti kita bisa tulis di bawah. Contoh sederhana pertama, saya punya i sama dengan 0, oke, sama dengan 0. Kemudian kita punya while, di sini i kecil dari 10, titik 2. Kemudian di sini print ya, print dari nilai i yang ada. Oke, nilai i yang ada. Nah, lalu teman-teman buat i di sini sama dengan i tambah 1 gitu ya. Kita coba running, hasilnya apakah ini? Baik, ini adalah hasilnya ya, 0 sampai 9 ya. Seperti yang tadi, kalau ingin ke samping bisa buat n di sini ya, sama dengan kutip, kasih spasi ya. Jadi kita running, dia jatuhnya itu adalah ke samping hasilnya. Itu yang pertama. Kemudian pada bagian ini ya, kita kan hasilnya di sini sampai 9. Kalau hasilnya pengen sampai 10, maka di sini adalah kecil sama ya. Maka kita punya hasilnya di sini sampai 10 gitu. Kalau ingin memulai angkanya dari 1, saya mau hitungannya dari 1. Ganti saja nilai batas awalnya itu dengan 1. Maka akan keluar 1 sampai 10 gitu ya. Jadi kalau seandainya di sini teman-teman mengganti ya, ini berbentuk operator penugasan yang bentuk lebih spesifik yang kita kaji kemarin ya, maka kita bisa buat seperti ini, yaitu maknanya nanti akan sama saja. Kalau kita running ya, maka hasilnya akan jatuhnya sama, 0, 1 sampai 10 seperti ini gitu. Dan hati-hati ya, meletakkan kondisi step ini itu cukup berpengaruh yang bila kita letakkan di awal atau di akhir daripada print ya. Contohnya gini nih ya. Kalau seandainya kita letakkan di atas, perhatikan kalau yang tadi di bawah awalnya itu 0 yang dicetak ya. Sekarang kalau kita letakkan di atas print, maka yang pertama dicetak itu adalah 1 gitu ya. Ini sesuai dengan ya, kalau kita buat algoritma program kan dia sistematis gitu ya. Tentu dia akan tambahkan 1 dulu baru dia print di bawah ini. Begitu. Ada beberapa ya, tergantung kepada nanti kita meletakkan syarat apa di sini kalau pada kondisi while. Oke, saya akan coba lihatkan tentunya indentasi di Python ini dalam while juga seperti itu ya. Misalnya saya ingin menghitung ya, hitung 5 ya, 5. Kemudian while di sini saya buat saat hitung itu ya tidak sama, tidak sama dengan 0 ya. Nah, jadi dari 5 sampai hitung itu tidak sama dengan 0. Jadi print di sini, nah di dalam loop gitu ya, di dalam loop ya, kita letakkan printnya itu di dalam loop, maka dia akan mencetak hitung gitu. Oke, diperhatikan di sini. Kemudian dari yang di sini saya ingin kurangi 1. Perhatikan ya teman-teman, awalnya kita kan punya 5. Saya punya hitung di sini kurang ya, kurang, jadi dikurangi 1. Boleh saja saya buat seperti ini. Maknanya di sini sama dengan kalau saya buat gini ya, jadi sama dengan hitung ya, sama dengan hitung dikurangi dengan 1. Jadi bisa kita tulis sederhananya bentuknya adalah seperti ini. Oke, sudah seperti itu. Nah, saya buat printnya satu lagi di luar. Itu ya, saya buat printnya di luar
Ini saya jarakkan dikit. Set. Nah, sudah ya. Kita coba running di sini. Oke, saya coba run. Nah, ini dia ya. Saat kita meloopingnya, oke, ini saya ketinggalan cetak. Apa sih yang mau dicetak di luarnya? Itu tadi adalah hitung. Nah, kayak gini. Ya, saya coba running. Gini dia. Maka pada saat kita melooping di sini ya, di dalam loop itu akan tercetak nilainya sesuai dengan berapa kali putaran loop itu terjadi gitu. Jadi ini terlihat ya di dalam loop 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Maka kita bisa lihat hasilnya di sini. Gitu ya. Nah, itu dia yang kita bahas pada while. Cukup simpel ya, jadi kalau ini nilainya naik nih, bisa teman-teman perhatikan ya, tadi kita punya nilainya naik, ini nilainya turun, jadi hitungnya ini dikurangi. Dan kita juga bisa buat rentang ini, terserah kita mau pilih berapa gitu ya. Misalnya kita nggak mau kurang 1, 10 misalnya di sini gitu ya. Nah, di sini adalah 0 sampai 100. Ya, bisa diperhatikan di sini gitu ya. Maka keluaran kita itu nanti dia akan 10, 20, nah ya seperti ini gitu. Ya, jadi karena ini nanti tadi syaratnya itu letaknya di atas, stepnya terletak di atas. Kalau tak step kita di bawah, ya maka beda lagi hasil keluarannya sampai di 100 tentunya. Gitu teman-teman, ya 0 sampai 100. Oke, demikian untuk yang konsep while ini ya, struktur while ini semoga membawa manfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.